Ya, sahabat Setangkai Dupa, di video kali ini kita akan menyambung video yang sesaji di altar dan maknanya. Ya, kali ini kita bahas part 2-nya. Tapi di part 2 ini saya akan lebih memfokuskan di mana adalah perlengkapan persembahyangan formal dari sebuah kelenteng gitu ya, teman-teman. Jadi kelenteng ini ada sisi formalnya juga. Kenapa bisa dikatakan ada sisi formalnya? Ya, kita masuk lihat secara etimologi kata bio atau miao yang dapat kita artikan kuil atau kelenteng gitu ya. Kalau kita mengacu pada ilmu Shuo Wenjie ya, ilmu hermeneutika tulisan, kata bio ini terdiri dari dua huruf ya. Yang pertama adalah kuang yang memayungi kata cao. Kuang itu lebar, luas dan besar. Dia memayungi atau mengatasi daripada kata Cao. Cao itu imperial atau kekaisaran atau dinasti. Jadi bio atau kelenteng tersebut sebagai tempat mengadu kepada para dewata layaknya kantor pejabat pada masa lalu. Ya, walau memang dalam kenyataannya ada beberapa bio yang memang ex kantor pejabat atau kongsi dagang. Nah, dalam hal ini bio itu diibaratkan sama seperti kekuasaan kekaisaran dinasti gitu ya. Cuman bedanya apa, ini adalah dalam lingkungan yang berbeda, dalam alam yang berbeda. Orang Tionghoa percaya bahwa di alam sana juga punya pos-pos birokrasinya sendiri, punya sistem birokrasinya tersendiri. Makanya tidak heran kalau orang Tionghoa begitu menghormati dewa-dewi di kelenteng gitu ya, di bio tersebut ya. Bahkan ada satu kitab, di kitab Suci Taisang Laochun ya, kalau mungkin teman-teman pernah lihat buku Xiu Tao Mencari Kesempurnaan itu ya, yang warna kuning itu, di situ ada dibahas di kitab Taisang Laochunnya dituliskan bahwa kelenteng adalah pos-pos para dewa. Ya, makanya tidak heran kalau interiornya formal layaknya ruang pejabat pada masa lalu. Nah, kita masuk ke aksesoris yang pertama sebagai persembahan. Apa itu? Yang pertama adalah pianlian atau pianlian. Ini sebuah papan syair pujian atau papan nama bio atau kelenteng yang beraksara horizontal. Nah, pianlian ini dia bisa bentuknya isi syair atau isi nama tepekong tersebut gitu ya. Misalkan kayak ini Bihian Kiong, ini milik Wihara Widi Sakti yang bertarik 1916 Masehi di tahun Bingkok kelima. Ya, jadi di sebuah twilian ini ada yang saya lingkarin di gambar, ada huruf A dan huruf B. Huruf A itu tanggal biasanya, huruf B siapa yang membuat twilian tersebut, seperti itu ya. Nah, yang kemudian yang kedua ada twilian. Twilian ini adalah sejenis syair pujian yang diukir secara vertikal untuk bisa saja kepada dewa, kepada tokoh tertentu, ataupun berupa syair-syair keberuntungan. Nah, biasanya isinya berkaitan dengan sifat baik daripada tokoh yang dibuatkan twilian tersebut. Misalkan Dewa Bumi ya, Dewa Bumi Hotek Chengsin itu bikin twiliannya yang berhubungan sama dewa yang memberikan rezeki, kebajikan dan juga adil gitu ya. Ada hubungannya dengan sifat-sifat baik dewa tersebut. Misalnya Dewi Kuan Im, twiliannya berbaukan cinta kasih dan welas asih ala Dewi Kuan Im dan sebagainya. Nah, ada yang berikutnya adalah Mupai atau Bokpai. Bokpai ini semacam pataka kayu yang biasanya berisi perintah atau nama dewa yang berkuasa di kelenteng tersebut gitu. Dan ini biasanya sama seperti dipakai oleh para pejabat peradilan zaman dahulu. Siapa yang lagi keluar di bawah papan begitu kan, sebagai tanda bahwa ini ada pejabat yang datang gitu ya, atau ada pejabat yang sedang inspeksi. Nah, para dewa juga sama seperti itu. Pada umumnya kata yang dipakai adalah huipi, yaitu beri jalan atau jangan menghalangi. Dan yang kedua switching. Switching itu harap tenang gitu ya. Tapi bisa juga ada kata-kata yang lain kayak Feng Tiao Yusun atau Ko Timing An. Feng Tiao Yusun ya semoga angin dan cuaca mendukung lah untuk pertanian. Kalau Ko Timing An semoga negara aman sejahtera gitu ya. Nah, ini ada contohnya sebuah bokpai milik Dewa Tekhai Jinjin di kelenteng Tekhai Kiong Tegal ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini bokpai yang atas nama dewa. Kemudian ada lagi yang berikutnya itu adalah Yunpan atau Hunpan, atau kalau orang Cie bilang itu junpannya. Ini sejenis kentongan logam atau kimtok yang digunakan pejabat pemerintah memberikan pengumuman gitulah intinya. Jadi kalau pada zaman dulu ada woro-woro dari pejabat, itu dia membunyikan yunpan ini gitu ya.
Nah, biasanya dibunyikan hanya jika ada perayaan atau ada tokoh besar yang datang sembahyang. Cara pakainya gimana? Ini kan kayak jangkar. Ya udah tinggal diketok aja. Nah, kalau diketok nanti bunyi teng 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 gitu kan. Nah, itu cara pakainya begitu. Nah, berikutnya adalah loku ya atau logo ya. Nah, loku ini adalah satu set gong atau lo dan tambur yaitu kok. Loku, jadi loku itu gong sama tambur yang dibunyikan sebagai tanda ketika ada yang bersembahyang atau akan memulai satu upacara. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kalau di era dinasti Tang ada seorang hakim bijaksana namanya Pao Cheng ya, dia bikin sistem bagaimana caranya agar rakyat bisa mengadu. Makanya taruhlah tambur di depan ruang pengadilan. Jadi siapapun bisa mengetok tambur itu ketika dia butuh bantuan, tanpa harus kesulitan dan atau malu-malu kucing lah mau ketemu pejabatnya gitu kan. Makanya ini biasanya loku ini diletakkan di luar kelenteng atau di tempat yang mudah dijangkau agar siapapun yang mau bersembayang bisa pukul tambur dulu gitu ya. Tapi biasanya sih sekarang ada petugasnya yang pukulin. Dengan catatan tidak semua kelenteng itu yang sembahyang harus pukul tambur gitu. Biasanya sih hanya kelenteng-kelenteng tertentu yang masih mempertahankan adat, kayak misalkan di Sintek Bio Pasar Baru Tangerang, di Kuaning Bio juga sama, terus di Anceng Bio yang di Indramayu pun juga sama. Nah, yang berikutnya adalah ceng atau ca. Ini adalah simbal barongsai yang biasa dibunyikan kalau ada acara loktang, yaitu sejenis ritual syamanisme Tiongkok atau atraksi barongsai. Jadi ini semacam simbal yang di perang gitulah, yang diketemukan bersama gitu ya, dikeprak-keprak. Kemudian ada yang kita kenal namanya cungku atau cengko atau jongku ya. Ini adalah satu set antara lonceng raksasa, cung, dan tambur atau ku. Jadi ada dua alat yang disebut cungku ini sebenarnya bukan sekedar lonceng. Nah, banyak kan orang mengenal cungku ini lonceng gede gitu ya. Padahal cungku ini adalah lonceng besar yaitu cung dan juga tambur atau ku. Nah, ini juga termasuk jenis kimtok atau bel logam. Nah, kemarin-kemarin ini ada yang populer tentang kimtok. Nah, kimtok bentuknya kayak gimana sih? Kimtok itu semua bel yang bentuknya logam itu kita sebut sebagai kimtok gitu lah. Nah, hanya dibunyikan jika ada acara event saja. Nah, ini adalah contoh cung yang berada di kelenteng Buntek Bio di kota Tangerang. Tapi ini setahu saya udah nggak pernah dibunyiin, jadi cuma pajangan doang gitu ya. Nah, berikutnya adalah lengki. Ya, lengki ini adalah bendera perintah yang digunakan untuk membuka jalan sekaligus tanda kebesaran bagi para dewa-dewi yang diundang. Nah, bentuk dan warnanya bisa macam-macam, ada yang segitiga, ada yang persegi, tergantung budaya setempat. Gitu ya. Warnanya pun juga sama macam-macam ya, tergantung daripada keinginan dewanya dan budaya setempat. Kemudian ada lingpan atau caupan ya. Lingpan ini atau lengpai itu atau juga kita sebut caupan atau tiaupai ini sejenis papan perintah kerajaan yang terbuat dari kayu, digunakan sebagai tanda pemberian mandat dari sang dewa yang berkuasa untuk pelaksanaan suatu hajat atau keperluan, ataupun ini cuma dipajang atau ditampilkan sebagai lambang kebesaran dari si dewa tersebut yang mana sanggup atau mampu memberi titah seperti itu. Nah, lingpan ini biasanya nggak semua kelenteng ada ya, cuma dari kelenteng-kelenteng tertentu, biasanya kelenteng Wangye atau kelenteng yang memang jadi Taijen ya, atau dewanya itu menjadi pembesar gitulah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Senyin sama Paucian ya, atau kita sebut Sin Ing sama Pokyam. Ya, Sin Ing itu adalah stempel dewa ya, sedangkan Pokyam adalah pedang pusakanya. Nah, biasanya stempel dipakai untuk membuat sebuah jimatku, sedangkan pedangnya dipakai sebagai lambang kebesaran atau saat atraksi loktang tersendiri di bio tersebut. Tapi biasanya kalau ada pedang pusaka dari kerajaan itu nggak bisa dipakai buat loktang. Kenapa? Karena itu adalah lambang kuasa dari kaisar terdahulu gitu ya. Ada beberapa kelenteng yang masih menyimpan Sin Ing dan Pokyam dari kaisar kuno, tetapi tidak dipakai, hanya dijadikan pajangan sebagai lambang kebesaran. Nah, ini yang saya foto di sini adalah punya di Buntek Bio Tangerang. Jadi itu yang kotak ini, kotak sebelah bawah itu adalah stempel segel dari ya mungkin dari kaisar, tapi kaisar siapa saya nggak tahu. Nah, yang di atas yang kayak gulungan itu sebenarnya kalau harusnya sih pedang ya, itu ya pedang yang dibikin gulungan sedemikian rupa gitulah ya, biasanya sebagai lambang kebesaran gitu.
Dan biasanya kalau kelenteng ada benda seperti ini dan umurnya sudah cukup tua, biasanya di situ tidak bisa dijadikan tempat untuk loktang. Kecuali yang loktung itu dewanya lebih senior lah istilahnya seperti itu. Kalau dewa-dewa junior gak bisa. Karena apa? Karena ada titah raja di situ. Jadi mereka mau main masuk begitu pun nggak bisa sembarangan. Harus ada keperluannya, harus ada izinnya dan sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk masuk loktang di situ, gitu ya. Nah, baiklah teman-teman, itu saja untuk alat-alat sembahyang yang formal. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.